sudah mempersiapkan tali tis yang memang dipersiapkan untuk mengikat korban. Karena bekapannya itu pakai lakban yang menutup mulut dan juga hidung, sehingga korban akhirnya tidak bisa bernafas dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kemudian setelah mengetahui korban tidak bernyawa, para pelaku mengambil barang-barang milik korban termasuk handphone, tas, dan lain sebagainya dan membawa lari motor milik korban. Nanti kronologis pelariannya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Oleh penyidik, hasil pemeriksaan penyidik terhadap kedua pelaku ini, pelaku bernama Fajar dan Amin. Jadi terhadap dua pelaku ini kita kenakan pasal 365 ayat 4 dan subsidiar pasal 340, lebih subsidiar lagi pasal 338, atau kita ancam dengan pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan berencana. Jadi ancaman hukumannya adalah ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dan izin, dan ada indikasi kalau terduga tersangka ini senang di slot, itu gimana deh? Belum ada hasil pemeriksaan dari penyelidik, belum sampai ke sana. Jadi dia butuh uangnya itu untuk apa, dia kehabisan uang karena apa, belum sampai sana. Ini hanya kita mendalami kenapa dia sampai membunuh korban. Rencana awalnya tidak sampai membunuh, hanya mau mencuri barang-barangnya. Dia mau melumpuhkan, mengikat itu, mau melumpuhkan korban dan mengambil barang-barang milik korban termasuk motor. Namun demikian karena dibekap dan akhirnya kehabisan oksigen sehingga meninggal dunia. Jadi memang rencana awalnya mencuri barang-barang milik korban, namun demikian ternyata pada saat dieksekusi untuk dilumpuhkan ternyata korban meninggal dunia. Jadi itu singkat kejadiannya, nanti kronologis. Rekan-rekan sekalian, jadi selama kurun waktu 5 hari ini lebih kurang, pelaku berpindah-pindah dalam melakukan persembunyian. Jadi akan saya ceritakan secara singkat karena ini agak lama juga, agak banyak. Jadi setelah kejadian pembunuhan, pelaku ini menggunakan motor korban pergi ke rumah teman daripada pelaku untuk sekedar istirahat. Kemudian pada saat istirahat, si pelaku ini mendapatkan pesan singkat dari istri pelaku bahwa informasi yang beredar itu istri pelaku diisukan meninggal dunia. Mendengarkan informasi tersebut, pelaku langsung mematikan telepon selulernya, kemudian berusaha lari lebih jauh lagi. Pada saat lari, si pelaku ini ke arah Desa Katong. Di situ bertemu dengan warga setempat, seorang petani yang kebetulan mengendarai sepeda motor Beat warna merah. Karena si pelaku ini kehabisan bensin, pelaku menyampaikan kepada warga tersebut akan pinjam motornya untuk membeli bensin. Nah, setelah dipinjami, pelaku malah kabur ke arah Toro. Ya, di sana masuk ke dalam hutan Cindelaras dan sempat bertemu dengan warga di sana untuk meminta baju dengan alasan untuk mengelabui. Setelah meminjam baju itu, para pelaku ini parkir motor tersebut di daerah hutan dan ditutupi semak-semak. Kemudian dia jalan di atas bukit dan istirahat di sana dengan makan. Karena si warga ini mengetahui ada kejadian pembunuhan di kota,
kemudian melapor kepada warga setempat akan adanya orang asing yang berada di tempat tersebut. Kemudian warga tersebut menghubungi polsek terdekat untuk mengecek di mana lokasi motor itu berada. Setelah ditemukan, motor langsung kami amankan. Ternyata pelaku setelah beristirahat itu kembali ke motor yang diparkir tersebut. Karena motor itu tidak ada, pelaku lanjut lari ke arah hutan kembali. Dan di sana pelaku ini mencari tempat yang memang jauh dari pemukiman warga. Dan pelaku ini selama berhari-hari di sana makan makanan pepaya dan minum air sungai. Kami pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2024 melaksanakan penyisiran dibantu oleh rekan BPBD, Perhutani, kemudian Pak Kades dan warga setempat. Antisipasi apabila menemukan pelaku ini. Setelah kami lakukan penyisiran, si pelaku ini mengarah lari ke daerah Bukit mana Pak? Yang itu Pak? Bukit yang di belakangnya Pak Marmin itu? Ya. Melodok ya, daerah Melodok. Gendeng, masih di daerah Gendeng Sari. Nah, kemudian pada hari Kamisnya si pelaku ini bertemu dengan salah seorang warga di sana, kemudian berusaha untuk menitip membelikan rokok oleh warga setempat. Karena memang kami sudah berkoordinasi dengan warga kemudian melapor kepada Polsek Toro, khususnya Babin Gendeng Sari, karena ditemukan informasi pelaku ini di suatu tempat, ya karena nitip pembelian rokok tadi. Setelah warga melapor, warga bersama dengan Polsek Toro berusaha untuk mencari keberadaan pelaku. Ternyata benar, pelaku 2 orang ini ditemukan di sana dalam kondisi yang memang agak lemah, ya karena 5 hari berada di hutan. Kemudian berhasil kami amankan oleh warga, kemudian kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi begitu.